Dari kelompok 5 akan membahas materi tentang konsep laba, pengakuan, dan penandingan pendapatan. Yang pertama ada sifat laba. Menurut Bedford, sejumlah literatur biasanya membahas 3 konsep dasar untuk laba. Yang pertama ada laba psikis atau psikis income, mengacu pada pemenuhan keinginan manusia. Yang kedua ada laba uang atau money income, mengacu pada peningkatan valuasi sumber daya moneter. Dan yang ketiga ada laba real atau real income, mengacu pada peningkatan kekayaan ekonomi. Laba usaha adalah perubahan aset selama periode akuntansi, tidak termasuk investasi oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik. Konsep ini disebut sebagai konsep pengelolaan modal atau capital maintenance, yang mengatakan tidak adanya laba harus diakui sampai modal atau ekuitas atau aset itu telah dipertahankan atau biaya yang dikeluarkan telah diperoleh manfaatnya. Namun, dari sudut pandang praktis, terdapat perbedaan pendapatan mengenai pengukuran yang sesuai. Yang selanjutnya ada konsep pengelolaan modal. Pengelolaan modal ini konsepnya ada 2. Yang pertama, pengelolaan modal keuangan atau financial capital maintenance. Pengelolaan modal keuangan terjadi ketika jumlah finansial atau uang atas suatu aset neto perusahaan pada akhir periode melebihi jumlah finansial atas aset neto di awal periode, tidak termasuk transaksi-transaksi dengan pemilik. Pandangan ini merupakan pandangan konvensional terhadap pengelolaan modal yang digunakan oleh para akuntan keuangan. Yang kedua ada pengelolaan modal fisik atau physical capital maintenance. Pengelolaan modal fisik menyiratkan bahwa imbal hasil atas modal atau laba terjadi ketika kapasitas produktif fisik suatu perusahaan di akhir periode melebihi kapasitas produktif fisiknya di awal periode, tidak termasuk transaksi-transaksi dengan pemilik. Konsep ini menyiratkan bahwa laba hanya diakui setelah memberikan penggantian fisik atas aset-aset operasi. Kapasitas produktif baik pada saat tertentu setara dengan nilai kini dari aset-aset neto yang digunakan untuk memperoleh laba. Yang selanjutnya ada akuntansi nilai kini. Yang pertama ada harga masuk atau biaya pergantian. Yang kedua nilai keluaran atau harga jual. Yang ketiga nilai sekarang yang terdiskonto. Yang keempat nilai kini dan modal akuntansi historis. Selanjutnya ada pedoman pengakuan pendapatan. Yang pertama ada dari Staff Accounting Bulletin atau SAB nomor 101. SAB nomor 101 menyatakan bahwa jika suatu transaksi berada di antara cakupan literatur otoritatif tertentu terkait pengakuan pendapatan, maka pedoman tersebut harus diakui. Yang kedua ada multiple deliverable arrangement. Salah satu masalah paling sulit terkait pengakuan pendapatan melibatkan multiple deliverable arrangement atau MDA. Selanjutnya yang ketiga ada FASB ASC topik 606. Topik 606 mengubah pedoman dari aspek berbasis aturan menjadi pedoman berbasis prinsip yang akan memerlukan menggunakan lebih banyak penilaian. Yang selanjutnya ada situasi-situasi pengakuan pendapatan secara khusus. FASB ASC 606 memberikan pedoman implementasi untuk membantu beberapa perusahaan menerapkan ketentuan-ketentuannya pada sejumlah situasi. Kapan pelanggan memperoleh kendali atas barang atau jasa yang dijanjikan. Yang kelima ada Joint Transition Research Group. FASB dan IASB membentuk TRG untuk membantu menangani masalah-masalah yang diidentifikasi oleh entitas-entitas pada saat mereka mengimplementasikan pedoman pengakuan pendapatan yang baru. Yang terakhir ada pengungkapan. IASB ASC 606 mengharuskan sejumlah perusahaan untuk memberikan berbagai pengungkapan mengenai pendapatan dan akses yang timbul dari kontrak-kontrak dengan pelanggan. Selanjutnya yaitu ada penandingan. Setelah perusahaan memenuhi kriteria FASB ASC 606 dan mengakui pendapatan perusahaan, selanjutnya harus mengidentifikasi semua beban yang dikaitkan dengan menghasilkan pendapatan tersebut. Proses mengaitkan pendapatan dengan beban disebut sebagai konsep penandingan atau matching konsep. Dari sudut pandang konseptual, menandingkan pendapatan dengan beban yang terkait berhubungan dengan usaha yang dilakukan dan hasil yang dicapai. Walaupun ini merupakan konsep yang cukup mudah untuk dipahami, menandingkan pendapatan dan beban untuk timbangan yang seksama dalam
kapan biaya-biaya tidak lagi menghasilkan manfaat di masa depan dan kemudian harus membebankan ke pendapatan tergantung pada definisi dari istilah biaya, aset, beban, dan kerugian. Selanjutnya yaitu ada keterbatasan kemampuan laba. Ada dua, yaitu yang pertama konservatisme. Konservatisme berpendapat bahwa ketika Anda ragu, lebih baik memilih alternatif akuntansi yang setidaknya mungkin akan menjadikan aset atau laba. Konservatisme juga dipandang mengesampingkan argumen holding gain karena banyak akuntan yang meyakini bahwa praktik penggunaan alternatif penilaian yang kurang disukai mungkin akan menyesatkan data pengguna informasi akuntansi keuangan. Konservatisme dalam SPAC nomor 2 dihilangkan dalam SPAC nomor 8. SPAC nomor 8 PASB menggunakan istilah penyajian yang jujur, bukan istilah keandalan atau reliabilitas sebagai kualitas dasar yang membuat informasi akuntansi berguna bagi pengambilan keputusan. Kehati-hatian yang merupakan aspek reliabilitas dalam SPAC nomor 2 tidak dianggap sebagai aspek penyajian yang jujur. Yang kedua yaitu ada materialitas. Konsep materialitas memiliki pengaruh yang persuasif terhadap semua aktivitas akuntansi. Meskipun tidak ada satupun definisi yang bisa menjalankan konsep tersebut sepenuhnya, dalam amandemen yang diusulkan terhadap SPAC nomor 8, PASB menyatakan bahwa informasi bersifat material jika terdapat kemungkinan besar bahwa hal-hal yang dihilangkan atau disalah-sajikan dapat dipandang oleh pihak penyedia sumber daya yang memandai sebagai benar-benar mengubah total kebaruan informasi. PASB menangani masalah materialitas ini dalam konteks pengungkapan catatan kaki pada draft exposure yang berjudul Catatan Atas Laporan Keuangan. Dokumen ini mencatat bahwa ungkapan semacam ini dimaksudkan untuk mendorong penggunaan direksi yang tepat oleh organisasi pelaporan saat menilai apakah pengungkapan catatannya bersifat material atau tidak. Studi kasus 5.2 tentang kualitas laba. Laba ekonomi dianggap sebagai prediktor arus kas masa depan yang lebih baik dibandingkan laba akuntansi. Teknik yang digunakan oleh analisis sekuritas untuk menentukan tingkat korelasi di antara laba akuntansi perusahaan dengan laba ekonomi aktualnya adalah penilaian kualitas laba. Diminta A. Jelaskan ukuran-ukuran yang dapat digunakan untuk menilai kualitas laba perusahaan yang dilaporkan. Berikut adalah pembahasannya. Selanjutnya yaitu ada beberapa teknik dapat digunakan untuk menilai kualitas laba, termasuk yang dirincikan berikut. 1. Membandingkan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh perusahaan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang secara umum digunakan dalam industri tertentu dan oleh perusahaan pesaingnya. Apakah prinsip-prinsip yang digunakan oleh perusahaan untuk menentukan labanya? Yang kedua, meninjau perubahan terbaru dalam prinsip-prinsip akuntansi dan perubahan dalam estimasi untuk menentukan apakah pihaknya menentukan laba. 3. Menentukan apakah pengeluaran diskriminerasi seperti iklan telah ditangguhkan dengan membandingkan dengan periode-periode sebelumnya. 4. Berupaya menilai apakah beberapa beban seperti beban garami tidak tercermin dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. 5. Menentukan biaya pergantian untuk persediaan dan aset lainnya. Menilai apakah perusahaan menghasilkan arus kas yang memadai untuk mengganti aset-aset yang dimilikinya. 6. Mempelajari catatan atas laporan keuangan untuk menentukan apakah ada kontingensi kerugian yang dapat menurunkan laba dan arus kas di masa depan. 7. Mempelajari hubungan di antara penjualan dan piutang untuk menentukan apakah piutang meningkat lebih cepat daripada penjualan. 8. Mempelajari bagian diskusi dan analisis manajemen dari laporan tahunan dan opini auditor untuk menentukan opini manajemen mengenai masa depan perusahaan dan mengidentifikasi adanya masalah-masalah akuntansi yang cukup besar. Adapun keterbatasan pengakuan laba. Teknik-teknik tersebut dapat membantu menemukan apakah laporan keuangan perusahaan telah mendapatkan substansi ekonomi dari operasi perusahaan secara memadai. Suatu kajian yang didasarkan pada formula teknik-teknik ini menemukan bahwa laba yang disesuaikan dengan keuntungan dan kerugian yang tidak berkelanjutan memberikan penjelasan yang lebih baik terkait perubahan harga saham daripada laba yang dilaporkan. Hasil ini menyiratkan bahwa para investor
laba, manajemen laba atau earnings management didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan oleh pejabat korporat untuk mempengaruhi laba jangka pendek yang dilaporkan. Selama tahun 1990, banyak eksekutif korporat yang menghadapi tekanan berat untuk memperoleh laba yang ditargetkan dan mencapai proyeksi laba dibuat oleh analis keuangan untuk perusahaan. Sebagai responnya, seperti yang diulas di awal, beberapa manajer beralih ke praktik pelaporan keuangan yang agresif, bahkan mengandung kecurangan. Suatu kajian menemukan bahwa manajemen laba terjadi karena berbagai alasan, termasuk mempengaruhi pasar saham, meningkatkan kompensasi manajemen, mengurangi kemungkinan pelanggaran, dan perjanjian pinjaman, dan menghindari intervensi dari para regulator pemerintah. Manajer mungkin berusaha mengelola laba karena mereka meyakini bahwa laba yang dilaporkan mempengaruhi keputusan investor dan kreditur. Lalu pada tahun 98, Arthur Levitt, mantan ketua SEC, menguraikan 5 teknik manajemen laba yang disebutnya mengancam integritas pelaporan keuangan, yaitu yang pertama, pada satu waktu melebihi sajikan beban rekultirisasi untuk mengurangi besarnya aset, yang mana hal ini akan mengurangi besarnya beban di masa depan. Ekspektasinya adalah bahwa kerugian yang terjadi pada satu waktu tersebut didiskontokan di pasar oleh para analis dan investor yang akan lebih fokus pada laba masa depan. Kedua, creative acquisition accounting, menghindari beban di masa depan dengan membebankannya biaya riset dan pengembangan dalam proses pada satu waktu. Dan yang ketiga itu cuk ija, reserves, melebihi sajikan retur penjualan atau biaya garansi di masa kinerja perusahaan sedang bagus dan menggunakan nilai lebih saji tersebut di masa kinerja perusahaan yang sedang buruk untuk mengurangi beban yang serupa. Dan yang keempat, penyalahgunaan konsep materialitas dengan sengaja, mencatat sejumlah kesalahan atau mengabaikan kesalahan dalam laporan keuangan berdasarkan asumsi bahwa dampaknya tersebut tidak signifikan. 5. Pengakuan pendapatan yang tidak tepat, mencatat pendapatan sebelum diterima. Tercatat bahwa lebih dari separuh kasus penindakan yang dilakukan SEC pada tahun 1999 dan 2000 melibatkan masalah-masalah pengakuan pendapatan yang tidak tepat. Pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan, banyak aktivitas manajemen laba walaupun agresif, menyertakan penilaian dan estimasi yang sesuai dengan GAAP-AS. Namun manipulasi laba yang bertujuan untuk menipu para investor dan kreditur merupakan bentuk kecurangan laporan keuangan. Diadaptasi dari artikel yang ditulis oleh Dekow dan Skinner yang menggambarkan perbedaan di antara